Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi ja'alal mutahharatan nufus wa nuran lil basair wa tariqan ilal haq wa hadin lil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi mamlakah wa la nadhira fi rububiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh bayan ma'limad din wa hdinas siratal mustaqim sallallahu wasallam ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum ya taqallah faqad fatal muttaqun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa taqlamul ilma wa'lamu innama yasallahu min ibadihil ulama wallahu ma'al muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum 'adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'idhu abada wa akmal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Wa summa qala zairal arabiyyah, la tabagi bi ghairi wa ummi walakin tabagi bi ghairil ilmi wal amal. Janganlah kamu menangis karena ketiadaan ayah dan bunda kamu, tetapi menangislah kamu karena ketiadaan ilmu dan amal-amal kebaikan kamu. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada Jumat yang sangat mulia ini, marilah kita kembali mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai saat ini Allah berikan kita hidayahnya, Allah berikan kita petunjuknya, Allah berikan kita nikmat-nikmatnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan yang Allah berikan kepada kita, agar nikmat itu kian hari kian bertambah dan kian berkah. Karena Allah menjanjikan dalam ayatnya, la in zakartum la zidannakum wa la in kafartum inna asyabi lasadida. Kalau kamu syukur nikmat yang kuberikan, kata Allah, pasti akan kutambah. Tetapi kalau kamu tidak mensyukurinya, tunggulah azabku. Oleh sebab itu, lewat mimbar yang sangat mulia ini, kami mengajak kita semua, kiranya nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita, tetaplah kita pergunakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, sembari kita berusaha semaksimal mungkin kiranya segala bentuk larangannya dapat kita jauhi, agar nikmat itu kian hari kian bertambah dan kian berkah. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita membaca salawat, kita berharap syafaat beliau pada hari yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada khutbah kita pada kesempatan ini, kami dari mimbar ini mengajak kita untuk merenungkan hadis Nabi yang mengatakan, man takallama yaumal jum'ati wal imam iyahtubu fahuwa kamasalil khimar yahil asfar huwallazi yaqulul ansit falaisat lahul jum'ah.
Rawahu al-Baihaqi. Yang artinya siapa-siapa yang bercerita-cerita pada hari Jumat walhal imam sedang melaksanakan khutbah, maka mereka yang bercerita-cerita seolah-olah binatang keledai yang membawa kitab-kitab yang sangat banyak. Artinya keledai tidak tahu dia tentang isi kitab yang dibawa. Yang melarang yang berbicara, diam olehmu, maka tidak ada Jumat bagi mereka. Artinya Jumatnya sia-sia. Oleh sebab itu marilah kita dengarkan khutbah singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan kiranya dapat menambah grafik keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini judul khutbah kita adalah 3 wasiat Rasulullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah memberikan wasiat kepada kita lewat hadisnya yang artinya perbaikilah perahumu karena gelombang menuju akhirat sangatlah dalam. Kemudian yang kedua, perbanyaklah bekalmu karena jalan menuju akhirat bukanlah mudah dan bukanlah gampang. Kemudian yang ketiga, ringankanlah bebanmu karena jalan menuju akhirat tidaklah mudah. Dari wasiat Rasulullah yang 3 ini jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan bersama-sama. Kiranya nanti menjadi bahan berungan kepada kita semua dalam rangka meniti kehidupan di bumi Allah yang sangat luas ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama, perbaikilah perahumu karena gelombang menuju akhirat sangatlah besar. Maksudnya jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam beberapa alam kehidupan yang kita lewati, mulai dari alam ruh sampai alam rahim sampai alam dunia yang saat sekarang ini kita jalani, Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bahwa kehidupan demi kehidupan yang kita jalani bukanlah mudah. Diibaratkan kita yang hidup di muka bumi ini seolah-olah kita berlayar di tengah lautan yang sangat luas. Yang artinya apabila kita berlayar di tengah lautan yang sangat luas, tentunya yang kita perlukan adalah perahu atau kapal yang sangat kuat dan yang sangat kokoh. Apabila kita berlayar di tengah lautan, apabila kita tumpangi kapal yang rusak, kapal yang rapuh, tentunya mudah ditempa oleh gelombang maupun ombak yang begitu besar. Tetapi apabila perahu yang sangat kita tumpangi, sampan yang kita tumpangi adalah kuat dan kokoh, sehingga tidak mempan diterpa oleh badai dan ombak. Artinya jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam menata kehidupan ini yang dimaksudkan adalah perbaikilah, perkuatlah iman dan ketakwaan kita dalam menjajani kehidupan yang penuh dengan gelombang, yang penuh dengan lautan, yang penuh dengan ombak yang sangat besar yang menerpa iman dan ketakwaan kita dalam menjadali kehidupan di alam bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, artinya perteballah keimanan, perkuatlah ketakwaan, karena di zaman modern yang sangat canggih ini banyak media-media, banyak arus yang ingin merusak keimanan dan ketakwaan kita lewat media-media yang telah kita punyai saat sekarang ini. Dan tidak sedikit kita lihat di antara kita jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, banyak yang rusak imannya, banyak yang rusak ketakwaannya akibat ketidakmapaman iman
dan ketakwaan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, makanya kadang-kadang kita dalam meniti kehidupan di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya materi. Karena yang namanya materi adalah salah satu jalan untuk menopang kehidupan kita, baik dia kehidupan dunia, begitu juga kehidupan akhirat kita. Makanya jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah memberikan pesan kepada kita, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'idhu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Silakanlah kamu bekerja untuk mencari kehidupan dunia kamu. Yang silakan pengusaha, silakan pengusaha. Yang nelayan, silakan nelayan. Yang tukang beca, silakan tukang beca. Yang bertani, silakan bertani. Apapun usahanya tetap kita laksanakan untuk mencari kehidupan dunia kita yang seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Tetapi apa dibalik hadis selanjutnya? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Tapi janganlah kamu lupa untuk mencari kehidupan akhirat kamu seolah-olah kamu besok akan mati. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam gambaran hadis tersebut Rasulullah mengingatkan kita untuk memberikan suatu pengajaran kepada kita untuk mencari kehidupan yang sangat perlu, untuk mencari kehidupan yang sangat banyak. Kita dipersilakan, asalkan tidak lari dari rambu-rambu ajaran-ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah memberi peringatan kepada kita, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada kitaballah wa sunnati Rasulillah. Saya tinggalkan kepada kamu dua pusaka, kata Rasul. Kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, apabila Al-Quran dan hadis Nabi kita jadikan pedoman hidup kita, kita jadikan petunjuk hidup kita, kita jadikan pengatur kehidupan kita, insya Allah akan kita peroleh keselamatan, baik dia keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Dalam artian iman dan ketakwaan selalu kuat, selalu mapan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalani dunia yang dianggap sebagai lautan yang sangat luas. Tentunya perahu kita adalah iman dan takwa kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Hal ini digambarkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil lewat adalah wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang takwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tentunya jelas dalam menjalankan ibadah puasa adalah harus iman yang memanggil untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Makanya tadi di awal kita sampaikan bahwa imanlah yang selalu kita pertebal dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal iman dan ketakwaan kita, insyaallah keselamatan dunia, keselamatan akhirat pasti akan kita peroleh. Justru sebaliknya, apabila iman tidak ada, ketakwaan tidak ada, mungkin kesengsaraan di dunia, apalagi kesengsaraan akan kita peroleh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, perbanyaklah bekalmu karena jalan menuju akhirat sangatlah berat. Artinya jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini pasti ada kehidupan yang kita jalani,
yaitu kehidupan alam akhirat, di mana kehidupan akhirat adalah suatu kehidupan yang kekal abadi kalau kita bandingkan dengan kehidupan dunia ini yang sifatnya sementara. Untuk memperoleh kehidupan yang kekal abadi, untuk memperoleh belanja untuk akhirat, kita dapatkan, kita persiapkan adalah selama kita berada di alam dunia yang penuh liku-liku kehidupan ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, oleh sebab itu bekal kita apa yang harus kita bawa, persiapan apa yang harus kita bawa untuk menuju kehidupan akhirat adalah ibadah-ibadah, amal-amal kebaikan yang kita perbuat selama hidup kita di dunia ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, makanya Rasulullah pernah memberikan sebuah hadisnya, man dakhala qabara bila sadin faka'annaha raqiban al-bahr bila safinah. Siapa yang masuk ke dalam kuburnya tanpa membawa persiapan dan bekal yang banyak, maka samalah dia seperti berlayar di tengah lautan yang tidak mempunyai sampan ataupun kapal, hanya cuma mengandalkan dua tangan saja alias berenang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita berenang di tengah lautan yang mengandalkan dua tangan dan dua kaki, jangankan sampai ke tujuan, mungkin di tengah lautan kita sudah akan tenggelam karena ketidakmampuan kita. Begitulah jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, apabila amal ibadah kita, amal-amal kebajikan kita, amal-amal soleh yang kita perbuat selama hidup di dunia ini tidak mencukupi, kemungkinan besar alam kubur akan kita peroleh kesengsaraan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, makanya persiapan demi persiapan, selama Allah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita waktu, marilah kita persiapkan bekal untuk menuju akhirat kita yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita nanti berada di alam kubur, segala amal ibadah yang kita lakukan selama hidup dunia sudah terputus kecuali 3 hal. Makanya Rasulullah memberikan hadis kepada kita, apabila anak Adam berpulang ke rahmatullah, akan terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, harta yang disedekahkan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, iya kalau yang 3 ini kita peroleh. Makanya jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita tidak selalu berharap dari anak-anak kita yang mendoakan kita. Marilah kita persiapkan bekal kita masing-masing, karena tidak ada yang mempersiapkan kecuali diri kita masing-masing untuk bekal menuju akhirat kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, makanya Rasulullah memberikan wasiat kepada kita, perbanyaklah bekalmu, perbanyaklah ibadahmu, karena menuju akhirat bukanlah jalan yang sangat mudah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga wasiat Rasul, ringankanlah bebanmu, karena jalan menuju akhirat bukanlah mulus. Artinya jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, perjalanan demi perjalanan menuju akhirat bukanlah mudah, sangat-sangat sulit. Tanpa ada bekal yang kita bawa, tanpa ada amal ibadah yang kita lakukan, ataupun alias banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup kita, maka perjalanan kita menuju akhirat sangatlah berat. Makanya Rasulullah memberikan wasiat kepada kita, kurangilah bebanmu, artinya hindarkanlah dari segala bentuk-bentuk kemaksiatan yang pada akhirnya akan menimbulkan dosa buat kita, yang akan mensulitkan kita untuk menuju perjalanan menuju akhirat kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari 3 wasiat tadi kiranya menjadi bahan renungan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita. Apalagi saat ini jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, zaman canggih saat sekarang ini, zaman teknologi yang begitu pesat perkembangannya, yang tidak bisa kita bendung, yang membatasi adalah iman dan ketakwaan kita.
Makanya tidak sedikit di antara kita, kadang di masyarakat kita banyak yang rusak akibat kemajuan yang tidak bisa dipilah mana yang negatif, mana yang positif. Akhirnya sama saja, baik negatif, baik positif, sama-sama dilaksanakan, sama-sama diperbuat. Makanya jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hati-hatilah kita dalam menjalani dan mengarungi kehidupan yang sangat canggih ini. Yang kita lihat saat sekarang ini, banyak media-media yang menggeroti iman dan ketakwaan kita, apalagi generasi-generasi muda kita yang kita harapkan untuk penerus perjuangan bangsa, perjuangan agama yang menjadikan negara kita menjadi negara baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dan kita sebagai orang tua harus senantiasa mewaspadai, melihat dan memperhatikan para generasi-generasi muda kita sehingga mereka tidak terjerumus kepada yang namanya narkoba, yang namanya sabu-sabu, yang namanya judi, yang namanya mabuk-mabukan. Marilah kita perhatikan, karena mereka adalah aset bangsa kita, aset negara kita, terutama aset agama kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, semoga khutbah singkat yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Intinya, dalam menjalani kehidupan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Dengan iman, dengan modal iman dan ketakwaan kita, insya Allah kita akan memperoleh keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Sebagaimana yang digambarkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat harus kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat bahasa singkat kita. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum maqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala yaumal jumu'ati ala saril ayyamil usbu' wa tazza bi zati du'a fiha mujabum masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muhammadun wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil a'la waziril marfu'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zazidul wudu. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum ya taqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarkum ma'rufun amima wa bada'a birasi taqlima wa qala jalla jalaluhu alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bi barakati syahri Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha kan wa itasil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahu akbar. Aqimus shalah.